Saya buka dulu aja dengan intro. Terima kasih Bu Yani sudah bersedia menguji uh, Sama-sama. tesis 1 atas nama Leo. Jadi hari ini Leo akan menyampaikan hasil tesis 1. Uh, Leo sudah bisa share belum? Coba tayangkan dulu. Jadi saya akan memberikan sedikit intro. Nah, terima kasih Leo. Jadi Bu Yani, topik yang Leo kerjakan ini tentang ruang bernorma 2, khususnya aspek konveksitasnya. Sebetulnya kalau boleh saya cerita, awalnya eh, mau geometrinya juga begitu, tetapi eh, untuk eh, tesis 1 yang ya setelah melalui perjalanan berliku gitu, geometrinya agak belum terlihat titik terang begitu. Jadi ada aspek geometri yang tadinya diincar tapi tidak terlihat titik terang. Jadi fokusnya ke konveksitas ruang bernorma 2. Tentu nanti akan ada rencana tesis 2 yang akan disampaikan oleh Leo, arahnya ke mana di akhir uh, semester depan nanti begitu ya. Baik, Saudara Leo, saya persilahkan Anda untuk menyampaikan hasil tesis 1 ini selama sekitar 25 sampai 30 menit ke depan ya. Saya Ya. persilahkan Leo. Baik, terima kasih Pak Indra. Selamat pagi Pak Indra dan Bu Jani sudah bersedia menjadi dosen penguji. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil tesis uh, satu saya tentang konveksitas di ruang bernorma. Dan berikut ini daftar isinya. Saya mulai dari ruang bernorma, ruang konveks ragam, dan ruang konveks tegas. Kemudian ada dua teorema tambahan yang saya uh, sisipkan di situ. Kemudian rencana tesis 2 dan daftar pustaka. Baik, saya mulai dari definisi ruang bernorma 2. Ruang bernorma 2 adalah pasangan ruang vektor X dengan norma 2 fungsi yang melengkapinya. Dan fungsi norma 2 di X haruslah memenuhi 4 sifat di atas. Maaf. Dan pasangan X dengan fungsi norma 2 ini disebut ruang bernorma 2. Contoh ruang bernorma 2 untuk yang pertama, misalkan X adalah ruang hasil kali dalam dengan dimensinya itu sama dengan 2 dan definisikan fungsinya sebagai fungsi sebagai berikut, determinan dari hasil kali dalamnya. Dan norma 2 ini disebut dengan norma 2 standar. Atau dalam hal lain kita bisa bilang bahwa norma 2 ini pada dasarnya adalah luas jajar genjang yang di rentang oleh vektor X dan vektor Y. Kemudian ada contoh yang kedua. Misalkan X anggota Rn dan Y anggota Rn. Ini bentuknya n tuple. Dan kita bisa mendefinisikan fungsi norma 2 sebagai berikut. Uh, Mungkin ini sekilas. Iya Pak Indra. ya ini sama saja contohnya. Oh iya Pak. Mungkin ini sekilas bahwa sigma ini harus konvergen ya. Gitu. Nggak ada contoh yang lain ya? Kok nggak ada ya Pak? Saya ngambil di paper Pak Indra juga. Saya minta di LP kan, ini kan L2. Oh, berarti belum. Itu Ya, Pak. ini kan sama aja, itu kan norm X kali X ya kan? Itu hasil kali dalam yang XY-nya. XKYK itu kan hasil kali dalam X dan Y gitu ya. X dan Y. Itu Oh, sama aja dengan yang di atas. Ya sudah,
Oh, aja. Oke. Selanjutnya, saya masuk di ruang bernorma konveks seragamnya. Kalau ruang bernorma 2 konveks seragam didefinisikan sebagai berikut. Jadi untuk setiap epsilon ada delta, sehingga ketika luas xz dengan yz itu sama dengan 1 dan luasan x min y dengan z lebih dari epsilon, z-nya tidak di subruang yang dibangun oleh vektor dan xy, maka luasan dari x plus y per 2 dengan z kurang dari 1 min delta. Dan di sini ada catatan ketika y-nya sama dengan min x, barangkali nilai epsilon di sini sama dengan 2, gitu ya. Dan nilai epsilon itu berada di interval 0 dan 2. Untuk selanjutnya, Vxy adalah subruang yang dibangun oleh vektor x dan vektor y. Berikut ini ilustrasi konveks seragam di ruang bernorma 1. Di ruang bernorma, kriteria konveks seragam itu definisikan sebagai berikut. Dan ilustrasinya akan diberikan di ruang R2 dengan norma X. Jadi di sini diberikan vektor X dan Y yang terletak di lingkaran satuan dengan jarak sejauh epsilon. Dan konsep dari ruang konveks seragam itu mengharuskan vektor x plus y per 2 terletak di dalam lingkaran satuannya, jadi terletak di interiornya. Dan hal ini berbeda ya dengan konsep himpunan atau ruangan konveks biasa, yang mensyaratkan garis hubung antara x dan y kan terletak di dalam ruang itu atau di himpunan itu. Tapi untuk konveks seragam, tinjauannya adalah vektor x plus y per 2-nya. Yang ini selanjutnya masih di ruang R2 tapi dengan norma yang lain. Tapi kita lihat bahwa vektor x plus y per 2-nya tidak terletak di interior. Maka ini ruang yang bukan konveks seragam. Selanjutnya ini contoh di ruang bernorma 2 yang konveks seragam. Pandang ruang hasil kali dalam yang di dalamnya berlaku hukum Jajar-Genjang. Kemudian pada syarat ruang bernorma 2 konveks seragam, norma x, z dan norma y, z itu sama dengan 1 dan z tidak terletak di Vxy. Dari sini maka berlaku kesamaan ini dan akhirnya kita bisa pilih delta. Ini karena norma x min y, z-nya lebih besar dari epsilon, sehingga ini kita bisa tuliskan 1 minus epsilon per 2 dikuadratkan. Jadi kita bisa pilih delta seperti ini. Maka ini tetap bisa dituliskan kurang dari 1 min delta, gitu ya. Maka setiap ruang hasil kali dalam 2 merupakan ruang bernorma 2 konveks seragam. Dan selanjutnya ini ada beberapa karakterisasi, ada 4. Dan akan dibuktikan bahwa pernyataan berikut ini ekuivalen. Sorry kok, ini bilang. Pada definisi ruang konveks seragam kan mensyaratkan bahwa luasan x, z dan yz-nya sama dengan 1. Nah, dalam hal ini untuk pernyataan nomor 2, luasan xz dan yz-nya itu bisa bebas lebih dari tidak harus sama dengan 1, tetapi harus sama. Maka tetaplah x itu ruang konveks seragam. Nah, untuk yang nomor 3, yang diperumum adalah vektor y-nya, ini diganti dengan ay, walaupun a-nya adalah xz, luasan xz dibagi dengan norma 2 yz. Kalau untuk ide buktinya dari 1 ke 2, kita bagi saja dengan c, maka akan dapatkan norma 2 xz dan norma 2 yz itu sama dengan 1. Untuk dari 2 ke 3, ini substitusi y sama dengan
AY saja. Nah, ini saya dari 4 ke 1 terlebih dahulu. Ini tinggal disubstitusikan bahwa XZ dan YZ, norma 2 XZ dan norma 2 YZ sama dengan 1, sehingga diperoleh bahwa norma 2 X plus Y per 2 dan Z kurang dari 1 minus delta. Dan yang dari ketiga ke empat, yang paling penting di sini adalah kita membagi dua kasus untuk norma 2 YZ lebih besar dari XZ dan norma 2 YZ kurang dari sama dengan XZ. Nah, ini berpengaruhnya di penjabaran 1 minus A-nya. Dengan menggunakan ketaksamaan segitiga, dan kita akan dapatkan pernyataan yang keempat. Selanjutnya, kita berbicara mengenai ruang bernorma 2 konveks tegas. Dalam hal ini, jika kita punya norma 2X plus Y, Z sama dengan norma XZ plus YZ, dan ini sama dengan 1, maka X sama dengan Y. Atau definisi di atas itu ekuivalen dengan misalkan X ruang bernorma 2, dan jika norma 2X, Z dan YZ sama dengan 1, X tidak sama dengan Y, dan Z tidak terletak di subruang yang dibangun oleh vektor X dan Y, maka norma 2 dari X plus Y per 2, Z akan kurang dari 1. Nah, ini ilustrasi di ruang bernorma. Kalau kita punya vektor X dan vektor Y, ruang konveks tegas mengatakan bahwa vektor dari X min Y ini terletak di dalam himpunan itu. Nah, selanjutnya ada karakterisasi mengenai ruang bernorma konveks tegas, dan ini dituliskan dalam 3 pernyataan berikut. Ini di ruang bernorma sebagai catatan. Kalau kita punya vektor X tidak sama dengan Y dan norma X sama dengan norma Y sama dengan 1, maka norma X plus Y per 2 nya sama dengan 1. Atau jika kita punya X, Y di X dan norma X sama dengan norma Y sama dengan norma X plus Y per 2 sama dengan 1, kita dapatkan X sama dengan Y. Jika X tidak sama dengan 0 dan Y tidak sama dengan 0, dan panjang dari X plus Y itu sama dengan panjang X plus panjang Y, maka Y sama dengan alpha X. Jadi, bahwa Y itu kelipatan dari X untuk suatu alpha yang positif. Nah, selanjutnya ada karakterisasi mengenai ruang bernorma 2 konveks tegas. Misalkan L ruang bernorma 2, maka pernyataan berikut ekuivalen. Yang pertama, L konveks tegas, kemudian LZ konveks tegas. Nah, ini saya simpan dulu untuk penjelasan di slide berikutnya, kaitannya dengan ruang quotient. Dan selanjutnya, kalau kita punya norma 2 dari X plus Y, Z sama dengan norma XZ dengan norma 2 YZ, maka Y merupakan kombinasi linear dari X. Dan selanjutnya nomor 4 itu memberikan karakterisasi mengenai vektor U atau garis hubung dari vektor X dan vektor Y. Nah, nanti saya akan membuktikan teorema ini, tapi sebelum ke sana, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu mengenai ruang quotient. Diberikan L ruang bernorma 2, maka kita dapat ambil Z di L, sehingga dapat dibentuk VZ, yaitu subruang yang dibangun oleh vektor Z. Dapat dibentuk ruang quotient
LZ adalah ruang linear dengan operasi dan perkalian skalar yang didefinisikan secara linear. Barangkali contohnya adalah R2, kemudian jika saya ambil Z sama dengan 1,0, maka secara geometri ruang quotientnya adalah garis-garis paralel ya dengan sumbu X. Selanjutnya akan didefinisikan norma pada LZ sebagai berikut. Nah, dengan dibuktikan dengan definisi norma, yang pertama bahwa ketika norma XZ ini sama dengan 0, artinya norma 2XZ sama dengan 0. Dalam hal ini berlaku X berada di VZ, artinya X kombinasi linear dari Z, X bergantung linear dengan Z, dan hal ini setara dengan XZ sama dengan 0. Dan selanjutnya untuk yang ketiga, kita hanya menggunakan kesamaan segitiga pada norma 2. Dan dari bukti ini jelas bahwa norma XZ pada ruang quotientnya itu dengan definisi norma 2X, Z mendefinisikan norma pada LZ. Dan yang menarik di sini seolah-olah itu dapat dihubungkan ya antara norma 1 dengan norma 2. Ya, seolah-olah jika melalui ruang quotient. Nah, saya akan membuktikan teorema karakterisasi untuk konveks tegas. Untuk mengkarakterisasi LZ akan digunakan karakterisasi konveks tegas untuk yang norma 1 dalam slide yang catatan tadi. Diberikan L ruang konveks tegas, maka norma XZ plus YZ di LZ sama dengan XZ plus YZ. Nah, dalam hal ini akan ditunjukkan bahwa vektor XZ sama dengan YZ. Kita bagi dua kasus, jika Z tidak di subruang yang dibangun oleh XY dan jika Z berada di subruang yang dibangun oleh XY. Jika Z tidak terletak di subruang yang dibangun oleh XY dan karena L ruang konveks tegas, akibatnya didapatkan X sama dengan Y. Dari sini didapatkan bahwa XZ sama dengan YZ. Dan jika Z terletak di subruang yang dibangun oleh vektor X dan Y, maka dapat diperoleh Z sebagai kombinasi linear dari X dan Y. Dan ini berarti sama dengan 0 untuk suatu alfa dan beta. Karena norm XZ sama dengan norm YZ sama dengan 1, maka didapat alfa sama dengan minus beta dan XZ sama dengan YZ. Jadi LZ adalah ruang konveks tegas. Nah, selanjutnya dari 2 ke 3 diberikan ekspresi norma 2. Kenapa alfa sama dengan minus beta tadi? Sebentar. Lupa ya. Oke, lanjutkan kalau dulu aja. Kalau alfa, iya. Nah, saya hutang ditanya jawab ya, Pak. Yuk. Diberikan norma 2X plus Y, Z, dan ini sama dengan norma 2XZ ditambah norma 2YZ. Akibatnya berlaku untuk norma 2XZ plus YZ sama dengan norma XZ plus norma YZ. Dan karena LZ ruang konveks tegas, maka dapatkan YZ sama dengan alpha XZ. Ya. Jadi Y sama dengan alpha X untuk suatu alpha yang positif. Selanjutnya untuk dari 3 ke 4, untuk alfa sama dengan setengah, maka berlaku demikian. Dan berdasarkan kondisi 3, kita anggap U min Y ini sebagai Y ya.
beta sebagai konstantanya dan X min U sebagai X yang baru untuk suatu beta positif. Maka didapatkan bahwa 1 min alfa dari norma 2 X min Y, Z sama dengan alfa beta norma X min Y, Z. Dengan substitusi kita dapatkan beta sama dengan 1 min alfa per alfa diperoleh U-nya 1 min alfa X ditambah alfa Y. Dan untuk selanjutnya dengan kondisi 4 dipilih U sama dengan 0 dan alfa sama dengan setengah. Jadi diperoleh X sama dengan Y, jadi L ruang konveks tegas. Nah, saya masuk pada dua teorema tambahan. Misalkan X ruang bernorma 2. X konveks seragam jika dan hanya jika XZ juga konveks seragam. Nah, sesuai dengan definisi norma di ruang quotient bahwa norma XZ ini sama dengan norma 2X, Z. Jadi dapat diperoleh bahwa X ruang konveks seragam jika dan hanya jika XZ ruang konveks seragam. Nah, ini dari definisi normanya. Dan selanjutnya untuk teorema 6, misalkan X ruang bernorma 2, jika X ruang konveks seragam maka X ruang konveks tegas. Ide buktinya adalah jika kita punya X ruang konveks seragam, maka kita punya pernyataan sebagai berikut. Dan karena deltanya selalu positif, maka pernyataan dari 1 min delta berarti nilai 1 min delta itu kurang dari 1. Nah, akibatnya norma 2 X plus Y per 2, Z itu kan kurang dari 1. Itu mengarakterisasi ruang konveks tegas. Selanjutnya, ini rencana tesis 2. Untuk yang pertama, menyelidiki konvers dari teorema 6. Apakah jika X ruang bernorma 2 konveks tegas, maka X ruang bernorma 2 konveks seragam. Dan untuk yang kedua, ini yang jadi poin atau tujuan yang utama. Dalam definisi ruang bernorma 2 konveks seragam tertulis bahwa vektor Z itu tidak terletak di subruang yang dibangun oleh XY. Maka sama saja dengan mengatakan bahwa Z itu berada di V aksen ya atau komplemennya. Nah, jika Vxy itu bidang atau dimensi 2, maka Z ini kan ada di ruang. Nah, apakah kriteria untuk ruang bernorma 2 konveks seragam dapat diganti sebagai berikut untuk suatu subruang W? Barangkali dari definisi awalnya kan ada kesan bahwa vektor Z itu bisa asal atau yang penting itu di luar Vxy. Dalam hal ini ingin dicari atau didefinisikan subruang W, sehingga syarat ruang bernorma 2 konveks seragam menjadi Z-nya itu di anggota W untuk suatu subruang W yang akan dicari. Aduh, kok mati? Ya, demikian Pak Hendra dan Bu Jani mengenai presentasi presentasi seminar tesis 1 saya. Baik, tepuk tangan dulu. Makasih Leo sudah mempresentasikan. Saya tadi punya satu pertanyaan, dijawabnya nanti aja. Sekarang saya persilahkan Bu Yani dulu mungkin. Mangga Bu Yani. Oke, terima kasih Pak Hendra. Leo, coba saya pengen tahu dulu kalau di ruang bernom ya konveks seragam sama konveks tegas ya? Tegas, ya. Itu sama atau gimana? Tadi kalau penjelasannya tuh yang poin 1 ya, sebenarnya belum ada juga sih Bu teorema yang mengatakan itu sama. Tapi memang sudah ada kalau X konveks. Sorry kok aku malah matiin itunya sih. Sebentar. Di sini. Nah, di sini.
Ini yang konveks seragam ya. Iya, ini yang konveks seragam. Kalau yang konveks tegas kan yang penting garis vektor hijaunya itu ada di lingkaran satuannya. Nah, kalau di ruang bernorm itu sebenarnya teoremanya hanya sama seperti itu. Jika X ruang konveks seragam maka X ruang konveks tegas. Tapi saya belum menemukan sebaliknya. Belum pernah ketemu saya. Oke, ya nggak apa-apa. Nah, kalau minta tolong ke slide yang sebelum ini yang halaman 5. Ya udah kalau belum ada nggak apa-apa. Nah, yang ini. Ini yang ketika Y sama dengan min X, nilai epsilon sama dengan 2 itu maksudnya gimana ya? Terus ketika Y X sama dengan Y, nilai epsilon sama dengan 0. Oh, ini kan niatnya saya mau mengatakan bahwa epsilon itu terletak di antara 0 sampai 2. Nah, ketika Y sama dengan min X, sebentar, saya anotasi lagi ya. Enggak, ketika Y sama dengan min X, maka pernyataan norma 2X min Y, Z itu kan jadi 2 kali norm Y, Z. Dan itu kan sama dengan 1. Norm Y, Z-nya. Lalu saya agak bingung, karena ini kan kalau dari definisi untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 ya. Iya, ini saya juga udah membuat catatan ini, Leo, urutannya salah. Jadi kalau epsilonnya 2, maka gitu. Jadi epsilonnya dulu, bukan Y sama dengan min X dulu. Jadi epsilon tuh bisa Berapa aja ya? Bisa sebetulnya maksimum ya 2 gitu loh. Maksimum ya 2 karena dipersyaratkan apanya 1 gitu ya. Jadi ini kalau di ruang bernorma tuh kan norm X dan norm Y-nya sama dengan 1 ya. Iya. Jadi Anda mau mengatakan epsilon tuh range-nya tuh antara 0 dan 2 gitu ya. Tapi ya urutannya ini nggak begitu. Oh iya. Gimana? Ya Anda susun lagi. Oh iya Pak. Nggak, maksudnya ya oke. Ya kalimat yang di bawah tuh jelas error aja. Tapi definisinya kan sebetulnya betul ini ya, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0. Dari 0 ya. Terdapat itu. Oke. Ya. Oke, jadi dihapus aja nih ya. Iya Bu, yang urutannya sih, urutannya. Jadi mau mengatakan epsilon tuh nggak bisa besar-besar amat gitu sebetulnya, tapi urutannya ini nggak begitu. Maksudnya kalau epsilonnya lebih besar dari 2 itu obvious gitu Pak? Nggak ada yang memenuhi nantinya gitu ya. X min Y norm 2 X min Y, Z lebih besar dari 2 tuh nggak akan ada gitu karena jadi pernyataan selalu benar ya. Pernyataan selalu benar gitu. Tapi urutannya Leo dan Anda harus jelas juga kenapa nggak ada. Lalu kalau epsilon 92 yang memenuhi itu hanya Y sama dengan min X gitu kan. Maksudnya gitu. Oh iya. Masih ada kalau epsilon 92 itu. Iya. Tapi mulai dari yang kalau epsilonnya terlalu besar itu gitu ya. Kalau implikasi sih nggak apa-apa. Jika maka kan kalau tidak ada yang memenuhi ya implikasinya benar-benar aja. Ya. Oke, terima kasih. Nah, terus untuk definisi 2 ini kelihatannya L-nya harus berdimensi lebih besar dari 2 ya? Iya Bu. Kalau ruang bernorma 2 kan memang syaratnya. Oh, oke. L-nya harus berdimensi lebih besar. Lebih besar dari 2 ya. Oke. Tadi mau saya tanya. Oke, udah dulu deh. Itu dulu aja. Ntar kalau ada saya tanya lagi habis. Ya, oke. Saya mau ini aja. Nah, ini Pak Leo menayangkan apa lagi? Kok bisa menayangkan 2 ya? Oh, oke. Menayangkan layar ya kamu ya. Oke, Leo bisa ini nggak ya?
pakai apa, anotasi atau apa. Jadi kalau saya boleh annotate gini, kalau X dan Y diberikan gitu, ini bayangkan R3 aja ya. Ya, Nah, lalu Z yang memenuhi ini tuh eh, ada berapa banyak sih? waduh. Om, Kalau di R3 kan sebentar. nanti ada satu yang mencuat tegak lurus ke sini dan tegak lurus ke situ kan gitu ya. Iya, iya. Itu baru satu, tapi secara umum ada berapa banyak sih? Sebentar, sebentar. Ini kalau kalau dilihat, em, sorry. Oh iya. Kalau kalau misalnya yang ini X, Z, kemudian Y, misalnya ini tegak tegak lurus semua gitu ya. Terus kita punya kalau untuk uh, XZ sama dengan satu atau YZ-nya juga di sini sama dengan satu. Sebenarnya kok saya jadi bingung. Oh, Makanya YZ-nya yang satu ya. Maaf, maaf. YZ-nya yang satu. Eh, kalau kalau XZ-nya norm XZ sama dengan satu, kemudian norm YZ sama dengan satu, untuk Z yang memenuhi, sebentar, kan jadi vektor-vektor di, sebentar, di gimana sih? Kok konstruksinya saya lupa. ya Anda harus banyak main-main Norm di sini. Sebetulnya ini nggak terlalu nggak terlalu sulit. susah. Ini X dan Y, oke, arahnya ke situ lebih bagus. Jadi itu satu gitu ya. Tapi Iya, kemudian sepanjang ini itu ada banyak gitu loh. iya, Cuman pada akhirnya harus makin rendah. Kalau dipaksa tingginya tetap di sini, satu. Itu bagus. enggak satu karena ini menjauh gitu loh. Menjauh itu kan ketika ini di sini itu kan tingginya lebih dari Makin satu rendah. gitu. Jadi dia harus mengecil Hmm. mengecil sampai suatu saat berada pada bidang XY lalu balik lagi itu akan jadi elips itu. Bukan jadi elips. Ya, saya kasih tahu kalau ini di sini saja itu pada bidang XY sendiri walaupun ini nggak boleh, tapi pada bidang XY sendiri itu ada gitu loh. Ada. Iya. Makanya saya cegah kamu kalau nyari di bidang XY mah mudah gitu. Itu mah cuma selesai nanti tesis 2 kamu kan kamu tesis 2-nya mau Oh, ini kan jejaran genjang ini dan jejaran genjang itu kan luasnya satu gitu satu. loh. Iya. Ini kan itu. Jadi yang tingginya satu tadi ada lalu agak rendah lalu di sini setelah itu lebih jauh lagi nggak bisa akan terlalu besar gitu kan. Hmm. Lalu dia akan turun ke bawah gitu loh. Turun lalu -1 di sini, lalu balik lagi ke sebelah sana juga ada ya. Ini akan membentuk elips ini. Hmm. Jadi sebetulnya Z yang memenuhi ini tuh Elips. eh, tertentu gitu. Oh, tentu saja untuk contoh. Kita nggak tahu L-nya apa. Ini L-nya R3 gitu ya. Ini L-nya Hmm. R3. Nah, saya harapkan Anda punya ilustrasi seperti itu. Uh, Pertanyaannya kemudian, uh, tentu kalau L-nya berdimensi lebih, itu pasti lebih banyak lagi juga Z-nya yang memenuhi Hmm. itu. Lalu rencana tesis 2 Anda coba diperlihatkan lagi. Sebentar, Pak.
ini ya Pak Hendra. Ya, bukan dapat ditulis. Ya nggak Oh, dapat ditulis seperti nggak ada. itu. Ya, ya beda kok. Bukan dapat ditulis gitu loh. Mau apa sih ini Apakah sebetulnya? kalau sebentar, kenapa saya nggak bisa annotate ya? Kan kalau kalau kita punya Vxy, ada vektor x dan ada vektor y di sini, Ya, ya itu sih udah oke. ya. Saya bertanya Oh, apakah kata kerja itu betul? Ya nggak dapat dong kalau kalau oh, Anda memaksa yang ini kan yang ini tadi. Apakah dia dapat ditulis ini? Ya jawabannya tidak. V aksen kan bukan subruang. Anda tuh cuman mau dapat menulis. mau mencari Nah, ya, W-nya, ya bukan menulis dong. dapat diganti ya. Nah, gitu Oh kata ya, kerjanya. ah, iya Pak. Begitu. Nah, cuman tadi Mau ngomong-ngomong kotretan saya udah memberikan jawaban ya. Kalau R3 gitu ya di elips. ya nggak ada. Elips kan bukan subruang ya. Hmm, mungkin jadinya kalau arahnya jadinya eh, ini hasil diskusi kita yang yang dinamis ya. Iya, Jadi kalau kalau tadi itu kalau betul tadi Z-nya itu sebetulnya tentu X dan Y berubah, Z-nya berubah lagi juga. dan dia berubah setnya. Ya, Ya, ya kan? Ini yang Anda iya, gambarkan. ya, Z-nya kan nanti di sini, lalu ya. di tengah-tengah itu, lalu ke sana membentuk elips kan gitu kan. Kalau X dan Y-nya lain lagi, ya elipsnya beda lagi juga. Elips juga, tapi elipsnya yang ada di sini. Jadi gitu ya. Betul nggak? Elipsnya jadi di dimensi yang di luar Bukan, Vxy. elipsnya tuh selalu ini ada garis tengah yang dibentuk oleh X dan Y itu loh. Jadi ini XY, Oh, ini ada X plus Y per 2 gitu. Harus, karena dia kan norma XZ dan norma YZ-nya harus sama. harus Jadi satu. jadi Ya, posisi Z tuh harus di garis tertentu gitu. Bukan di garis tertentu, di bidang tertentu gitu tertentu. kan. Ibaratnya di tengah-tengah di antara Hmm, X dan Z. Makanya si elipsnya tuh berada di lembaran itu gitu loh. Paham nggak sih? Nggak boleh ya, terlalu dekat ke Z, nggak boleh terlalu condong ke ke X, nggak boleh terlalu Longsorong condong ke ke Y. Y. Nanti ini Hmm, nggak sama gitu loh. Ya ya, kan? iya Pak. Walaupun ini tidak boleh satu kan, tidak harus satu kan, ini harus sama kan. Ya, ya, Nah, mengharuskan sama itu sebetulnya juga juga restriktif ya. Tapi oke lah, harus sama. Nah, X dan Y diberikan, Z itu tuh tertentu gitu kan. Nah, mungkin eh, perkembangannya sekarang bukan yang pasti bukan dapat ditulis. ya. Ya, Pak. Ya kan? Tapi mungkin dapat dibuat lebih spesifik gitu ya untuk suatu barangkali ini himpunan gitu ya. Hmm, Gitu ya. Begitu. Nah, himpunan tadi adalah elips gitu kan. Dan elips itu tidak sepenuhnya berada di V komplement karena ada yang di V itu sendiri kan. Yang tadi yang pada ada itu di kan komplement. ketika Oh, ya kan begitu. Jadi si elipsnya kan memotong memotong VXY kan. Ini kan VXY nih. Gitu. si elips memotong Vxy. Ya. Jadi untuk tesis 2 ini, Ya nanti tentu W-nya kita udah sub kita ruang kita diskusi ya, kita diskusikan lagi. Tapi himpunan. yang pasti ini bukan ditulis. Yang kedua, berdasarkan pertanyaan yang saya jawab sendiri tadi,
sepertinya tidak akan dapat subruang, tapi himpunan gitu ya. Nah, himpunan ini berbeda dengan V aksen XY itu sendiri. Bukan berbeda sih, ya berbeda pasti ya. Tapi di satu sisi bisa di VXY, tapi hanya dua titik atau titik tertentu. Tapi yang V aksen XY-nya sendiri kan itu terlalu besar gitu loh. Ngerti nggak? V aksen XY itu terlalu besar gitu. Bayangkan kalau cuma dimensi satu, ini cuma satu garis, atau oke lah V aksen itu kan bidang. Ya ini semua yang di luar bidang itu gitu kan terlalu besar. Padahal kenyataannya yang memenuhi ini tidak sebesar itu gitu kan. Di satu sisi tidak sebesar itu, di sisi lain bisa juga anggota VXY kan gitu kan. Iya. Jadi intinya lebih membuat spesifik W, tapi mungkin bukan subruang gitu ya. Ini kok jadi udah dapat jawaban ya gitu. Ya PR buat Anda tesis 2 saya pikir itu tentunya L Anda tetap sembarang, bukan R3 gitu ya, bukan RN juga gitu ya. Jadi di situ abstraksi yang harus Anda kembangkan itu saya harapkan gitu. Jadi Anda punya tujuan tesis 2 yang jelas ya. Kemarin kan ini sedih nggak punya tujuan gitu kan. Saya kira itu Bu Yani dari saya, malah ini juga gitu ya. Sebagaimana intro saya tadi, ini dinamis sekali perkembangannya ini. Ya, oke. Ngejar publikasi juga ya Pak. Nah itu gitu loh gitu. Jadi saya punya beban juga. Tenang Leo, jadi bebannya saya share juga, saya pikul juga gitu. Cuman Anda, yang tadi saya kecewa Anda memberi contoh itu Leo, balik lagi coba halaman 2. Ya. Nah, ini kan ya XY gitu loh. Ya kan itu kan ini kuadrat gitu, sama ini kan XX gitu kan. Anda kok nggak ini apa namanya, untuk N sama dengan 2. Ini saya minta kan di LP, paper saya kan banyak. Iya. Ya, saya melihat ini langsung aja, kayaknya ini ya. Saya nggak cek lagi ya, maaf Pak. Ya oke. Saya beri kesempatan Bu Yani kalau masih ada pertanyaan. Saya cuma pengen tahu yang terakhir tadi, balik lagi ke rencana itu ya. Rencana buat semester tesis 2. Ya, Bu Yani. Itu yang terakhir kan untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat ya, terus norm 2 X min Y, Z lebih besar sama dengan epsilon, X tidak sama dengan Y, dan Z anggota W. Kenapa harus ditulis X tidak sama dengan Y ya? Bukannya kalau X sama dengan Y otomatis itu X min Y, Z, norm 2 X min Y, Z-nya sama dengan 0. Gimana Bu Yani? Sorry. Kalau itu kan ada X sama tidak sama dengan Y. Iya. Kenapa mesti ditulis X tidak sama dengan Y? Karena kan kalau misalnya X sama dengan Y, udah pasti nggak bisa gitu kan ya. Karena X min norm 2 X min Y, Z-nya itu akan otomatis sama dengan 0. Nggak akan lebih besar sama dengan epsilon kan? Iya Leo, ini nggak perlu itu. Itu nggak perlu ya. Kalau mungkin jadi revisi saya. Saya pikir kan karena kalau di awal kan ada syaratnya itu kan Z tidak di Vx ya, subruang di rentang oleh X dan Y. Jadi biar bentuknya itu bidang aja Bu. Kalau X sama dengan Y kan nggak ada bedanya. Ya, tapi kan? Ini kan sudah diwakili oleh itu. Ya.
Kalau X sama dengan Tidak ya, perlu ditulis ya, gitu ya, loh, Leo. ya. Baik-baik Bu Jani. Ya, cuma takut saya ada yang miss aja nggak ya, ternyata nggak begitu ya. Oke, terima kasih. Ternyata gitu. Ini terkait dengan yang tadi ya. Jadi waktu mendefinisikan itu nilai epsilon tuh kan nggak bisa besar-besar amat gitu ya. Sebetulnya ya bisa besar banget, tapi logikanya kan jadi himpunan kosong jika P, maka Q-nya jadi P-nya akan salah gitu kan. Ya. Jadi epsilon yang membuat P-nya tidak salah tuh antara 0 dan 2 ya. Jadi waktu catatan itu tuh sekaligus Anda bisa bilang bahwa implisit ketaksamaan ini mempersyaratkan X itu tidak sama dengan Y kan gitu ya. Dan Anda harus bisa juga memberi interpretasi ya. Jadi ini implikasi ini tuh mau menyatakan apa sih? Mau menyatakan kalau X dan Y itu berbeda, justru yang berbeda ya. Dengan perbedaannya itu minimal epsilon gitu ya. Jadi batas bawahnya itu. Maka titik tengahnya itu akan ini kalau norma aja ya akan kurang dari 1 gitu ya gitu. Nah sekarang kalau norma 2 ya Anda tentu pakai luasan gitu ya. Ya sebetulnya kalau untuk X, Y, dan Z saling ortogonal kayaknya lebih mudah secara interpretasi. Iya, interpretasi di R3 dengan norma standar itu ya, dengan tapi norma 2 ya, norma 2. Oke, kita tunggu nanti tesis 2 seminar lagi, dan tentu di bagian awal seminar tesis 2 Anda akan mengulang atau merangkum bagian awal ini gitu ya. Jadi interpretasinya harus lebih bagus nanti. Di norma 2. Ya Pak, baik. Oke, saya kira cukup. Bu Yani masih ada atau? Cukup. Sudah Pak. Oke. Yang tadi nggak usah Pak. Oh, yang tadi iya punya utang kamu. Udah kepikiran belum? Iya, saya malah itu ya menggali lubang sendiri ya. Semoga sebentar. Kan kalau kan dapat 0 sama dengan alpha xz plus beta ini ya. Nah, padahal kan xz sama dengan norma ini kan sama dengan 1. Jadi sebenarnya dari sini kan didapatkannya alpha sama dengan beta atau alpha sama dengan minus beta gitu Pak. Kenapa? Karena normanya ini sama dengan 1, norma xz dan norma yz nya. Kan ini sama dengan 0. Plus beta yz. Iya. Kalau dikenakan norma masing-masing, bukannya alfa jangan sama dengan kan beta. Norma jumlah kan? Sebentar. Nggak dinormain sendiri-sendiri ya? Ya dalam buktinya mungkin nanti ada ketaksamaan segitiga atau apa, tapi juga ada quotient, definisi quotient yang harus Anda mainkan juga. Sebentar. Iya. Jadi dari sini ke kesimpulan yang ini ya, alpha sama dengan beta atau alpha sama dengan minus beta. Kalau dalam bukti saya yang sebelumnya kan kayak gini, ya maksudnya untuk mencapai ini saya masih lubang. Tapi kalau dapat alpha sama dengan beta kan jadinya kontradiksi karena dapat z sama dengan gitu.
Iya, tapi saya nggak melihat itu alfa 9 beta atau alfa 9 min beta tuh kenapa harus begitu, nggak kelihatan nama saya. Gitu. Definisi kuosennya Oh, Anda belum oke. belum pakai sama sekali gitu loh. Makanya ilustrasi yang saya bilang itu kalau Z itu ke sini, kosen tuh nanti garis-garis yang sejajar dengan Z atau apa gitu kan. Ini mau dibuktikan. Oh iya. Waduh. Iya, belum dapat juga. Ya, utang Sebentar ini. utang nanti di bimbingan aja. Iya, Pak. Baik, kalau begitu. Ya. Ya, Saya stop oke. share dulu. Ya, saya kira cukup ya. Terima kasih Bu Yani atas pertanyaan dan masukannya. Terima kasih Sama-sama, juga Pak. ini buat supporter Andi dan pada Leo yang ya sudah mempresentasikan seminar hasil tesis satunya. Saya tentunya harus membesarkan hati Anda bahwa Anda pada titik ini sudah melakukan suatu kajian yang bagaimanapun ya perlu Anda syukuri juga begitu ya, dan semoga ke depan rencana tesis 2-nya dapat Anda lakukan dengan baik, dan syukur bila Anda mendapat hasil yang juga barangkali saat ini belum terbayang begitu ya. Jadi melampaui rencananya itu sendiri maksud saya gitu ya. Jadi Anda punya tujuan yang nanti kita pada seminar tesis 2 nanti kita sama-sama gitu ya tujuannya tercapai atau tidak. Tapi apapun yang nanti dihasilkan, saya kira Anda sudah mempelajari sesuatu yang relatif baru begitu ya. Gitu. Sekali lagi terima kasih Bu Yani, Pak Leo dan Andi sudah hadir. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Nilainya nanti ditunggu aja dari TU ya, dari Bu Noi, Bu Yani maupun saya akan menyerahkan nilai masing-masing kepada Bu Noi. Oke, sampai jumpa. Salam sehat selalu. Salam sehat. Terima kasih banyak Bu Jani, Pak Hendra. Sama. Mari. Sama. Ya.